selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa warta yang perlu diperhatikan. Warta yang pertama adalah info sekat remaja. Ruang ibadah untuk remaja ya, info sekat remaja. RAB pengerjaan sekat ruang remaja 121.250.000. Dana yang sudah masuk 108.150.000. Kemudian ada kekurangan 13.100.000. Kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga rencana tersebut dapat segera dikerjakan. Dan memang saat ini sudah ada beberapa yang sudah dikerjakan ya. Jadi masih dalam proses pengerjaan. Mohon dukungan doa dan dana. Lalu yang kedua dari Komisi Diakonia, sebagai bentuk rasa kepedulian dan solidaritas sosial di antara sesama untuk meringankan beban kebutuhan pangan sekitar kita, Diakonia akan melaksanakan program bakti sosial peduli sesama berupa sembako murah dengan harga Rp50.000 per paket, isinya beras, minyak, dan lain-lain. Target 200 sembako, kantong sembako ya. Apabila tidak ada kendala, pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober ini. Bagi jemaat yang terbeban dan ingin mengambil bagian dalam program ini, dapat menghubungi Ibu Danu yang pertama, kemudian kedua Ibu Lydia Subur, kemudian Ibu Endang. Terima kasih untuk partisipasinya, Tuhan memberkati. Lalu ibadah Komisi Perempuan dengan tema Healthy Man, Mindful Me, pembicara Ibu Lewina akan diadakan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 jam 10 pagi, tempat di rumah Ibu Eli Minarni. Nanti bisa berangkat bersama-sama dari gereja atau langsung bisa. Nanti diinfokan lagi lebih lanjut ya. Terus laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ada saldo, kemudian pemasukan, pengeluaran dan defisit. Defisit bulan Agustus dan defisit bulan September ada Rp9.560.177. Yang terakhir untuk Bapak Ibu yang berulang tahun, yang pertama Ibu Marta Octavia Siregar, pada tanggal 5 Oktober, kemudian Saudari Diana 5 Oktober, lalu Bapak Tipak Jusa Nenggulan tanggal 9 Oktober, Saudara Emi Elita Susiani Hasibuan 10 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selanjutnya ibadah akan dilaksanakan. Selamat mengikuti ibadah. Cek. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, selamat berkumpul, bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Kita boleh bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh bersama menikmati kasih Tuhan. Di minggu pertama di bulan Oktober, tidak menyangka kita akan sampai di hari ini. Tinggal berapa hari lagi kita juga akan sampai di bulan Desember. Kita boleh bersyukur, kita boleh datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Saatku menyembahmu.
menyembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat jemaat Tuhan, mohon bangkit berdiri. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, memenuhiku. Hadirat-Mu, penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, memenuhiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat
hadiratmu Hadiratmu memenuhiku. Hadiratmu Tuhan Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari kita datang kepada Tuhan untuk memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan di dalamnya juga kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana di awal bulan Oktober kita rayakan juga perjamuan kudus sedunia. Karena itu biarlah seluruh rangkaian ibadah kita ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Karena itu, turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Yohanes 15 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dan saudara dan saudari. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, menyertai kita. Yaitulah menjadi satu kenyataan dalam hidup kita bahwa sampai hari ini Tuhan itu telah menolong kita, menyertai kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di bulan yang lalu, dan sekarang kita sudah masuk di bulan yang baru, di bulan Oktober ini. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, satu bulan ini kita akan juga boleh belajar tentang kembali berefleksi, menghayati akan arti hidup kita berkomunitas atau hidup bergereja. Karena bulan Oktober juga menjadi bulan yang penting bagi kehidupan warga GKMI Bandung. Karena di bulan Oktober juga kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang juga sungguh telah dinyatakan dengan menghadirkan gereja dewasa ya GKMI Bandung. Dan nanti di akhir bulan kita akan merayakannya dalam ulang tahun GKMI Bandung. Karena itu mari kita juga boleh belajar Bapak Ibu untuk menghayati akan arti kita bergereja, berjemaat, berkomunitas. Sehingga dengan demikiannya maka bertambahnya usia, semakin bertambah juga karya-karya yang boleh Tuhan izinkan dan kerjakan melalui gereja ini. Dan dukung juga terus Bapak Ibu untuk seluruh kegiatan yang ada. Ya, ini juga tadi disampaikan bahwa proses untuk penutupan ya bagian daripada pintu yang ada di belakang Bapak Ibu sudah berlangsung. Jadi kemarin memang itu lantainya sengaja dibuka, tapi sekarang sudah ditutup ya.
Karena memang itu harus dibuat rata untuk pintunya nanti bisa sesuai. Jadi itu pekerjaannya, dan juga di ruang remaja itu sudah ada pintu yang baru dari kamar mandi, itu sudah bisa masuk ke dalam, ada satu pintu. Jadi nanti juga supaya bisa lebih kedap suaranya begitu. Tapi kalau kita nanti beribadah bersama-sama gabungan, maka bisa dibuka semuanya. Jadi orang jemaat yang ada juga di ruang remaja tidak teranaktirikan begitu ya. Jadi juga bisa ngelihat dengan leluasa. Karena itu dukung Bapak Ibu, tadi Ibu Ruth sudah sampaikan masih ada perlu dukungan dari Bapak Ibu, kekurangan ya. Sekitar 13 juta karena pintunya tidak dibuat di Bandung, tapi pintunya itu dibuat di Tangerang Bapak Ibu. Jadi diproduksi di pabrik yang ada di daerah Tangerang. Jadi nanti kita tunggu semoga selesai dan bisa segera dipasang, dan harapannya di ulang tahun gereja kita sudah bisa merampungkannya. Sebagai kado di akhir juga mungkin pelayanan dari majelis. Doakan juga untuk proses pemilihan majelis masih berlangsung Bapak Ibu. Masih ada ya hal-hal yang perlu didoakan, digumulkan supaya juga Tuhan tetapkan para hamba-hambanya yang akan melanjutkan tongkat pelayanan di GKM Bandung ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom, sekali lagi yang baru datang juga shalom. Shalom, puji nama Tuhan, sukacita di hati. Amin, aminnya kok setengah-setengah, amin. Amin. Kita harus berhenti mengeluh ya, walaupun banyak masalah, banyak problem gitu ya. Dan kita mulai harus banyak bersyukur. Dalam kondisi apapun tidak ada masalah besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Kita boleh bersukacita, kita boleh berterima kasih. Seperti kata Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita pujikan Tuhan Yesus. Terima kasih. Nanti kalau yang Tuhan Yesus baik itu cuma kita boleh bertepuk tangan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Saya belum melihat senyum Bapak Ibu kanan kiri. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, berikan salam yang terbaik untuk samping kanan, samping kiri. Salam damai, Tuhan Yesus baik. Musik. Berikan senyum terbaik, berikan yang merasa diberkati Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Elfren. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau semakin dengar-dengaran suara Tuhan. Kita mau bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin mengerti kehendak Tuhan. Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu. cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Luruskan hingga Tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku mau Serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. semua Ku berikan padamu. luruskan hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkan-Mu. Katakan, menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
Biarlah ini pujian menjadi juga pujian yang kami ungkapkan dalam kesadaran kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan ini juga belajar dengan penuh kesungguhan untuk hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dengan semua kisah kehidupan kami, biarlah semuanya itu juga menjadi panggung untuk Engkau boleh melihat bagaimana kami menjadi anak-anak yang menyenangkan-Mu. Dan biarlah hal itu semakin boleh terwujud ketika kami juga mau mendengarkan perenungan firman-Mu. Yang kami tahu juga melalui firman-Mu itu kami boleh berjumpa. Yang kami tahu pula bahwa dalam perjumpaan itu ada kehendak dan maksud dan tujuan-Mu yang juga ingin Engkau sampaikan. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menjadi roh yang akan membuka hati dan pikiran kami. Sehingga dengan demikian firman yang kami dengarkan juga boleh ada dan tinggal diam di dalam diri kami. Dan juga boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Izinkan hamba-Mu Tuhan yang sudah membaca, sudah mempersiapkan dan akan memperkatakan kepada umat-Mu di tempat ini. Biarlah juga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Tema kita dalam minggu pertama di bulan Oktober ini adalah bertumbuh dalam Kristus bukan tetap kanak-kanak. Dan didasari dari Efesus di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari kita bisa membuka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Jika kita sudah menemukannya, mari Bapak Ibu sekali ini kita bersama-sama membacakannya. Karena hanya ada 2 ayat, bolehlah kita bersama-sama membacanya. 3, 4. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mau melakukan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan setiap saat. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, dalam catatan mungkin kehidupan kita, entah Bapak Ibu pernah enggak mendengar sebuah khotbah itu yang disampaikan dengan sangat singkat. Tidak sampai mungkin 10 menit, tidak sampai 15 menit, tetapi mungkin hanya beberapa menit saja, kurang dari 5 menit. Kira-kira pernah enggak Bapak Ibu ketika beribadah ada seorang pengkhotbah, pendeta atau siapapun, dia berkhotbah tidak sampai 5 menit dia sudah selesai khotbahnya. Jikalau itu terjadi kira-kira apa yang akan terjadi dalam ruang ibadah kita, dalam situasi peribadatan kita. Mungkin kita akan berkata pengkhotbahnya, pendetanya enggak persiapan. Jadi dia enggak bisa lama, ya. Pengkhotbahnya enggak belajar. Pengkhotbahnya tidak betul-betul merenungkan firman Tuhan. Atau banyak yang lain. Tapi mungkin juga sebaliknya jika ada seorang pengkhotbah yang memakan waktu yang tidak hanya 10 menit. Tapi bisa 15 menit, 30 menit sampai 40 menit. Bahkan mungkin 1 jam. Jemaat juga kadang bisa berkata pengkhotbahnya sudah terlalu panjang. Pengkhotbahnya ini terlalu banyak mengarangnya sepertinya. Dia tidak fokus dan seterusnya dan seterusnya. Ya mungkin 2 hal itu bisa terjadi. Tetapi yang paling sering terjadi mungkin yang panjang tadi itu. Tapi dalam catatan sejarah Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Ternyata kalau kita boleh cari-cari tahu. Ternyata juga ada seorang hamba Tuhan. Ya pendeta pada zamannya dulu. Ya, boleh ya ini ada seorang pendeta yang bukan pendeta abal-abal. Dia seorang kalau berkhotbah itu penuh dengan semangat bergelora, berapi-api, namanya Charles Spurgeon. Ya, yang hidup dari tahun 1814 sampai 1892. Dia seorang pengkhotbah yang begitu luar biasa. Kalau dia berkhotbah pasti sangat berapi-api. Sangat punya dengan sepertinya
kuasa yang dinyatakan dalam setiap perkataannya. Tetapi rupanya Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dalam satu catatan sejarah yang sepertinya coba saya cari tahu siapa orang yang pernah khotbah terpendek. Rupa-rupanya beliau juga pernah melakukan itu. Satu kali ketika dalam peribadatan dia naik seperti saya ini, lalu berhadapan dengan jemaat, mungkin setelah berdoa dia baca ayat, lalu dia hanya berkata 3 kata itu Bapak Ibu. Hanya 3 kata itu yang dia ucapkan, lalu amin dan selesai. 3 kata itu saja Bapak Ibu. Look unto, apa bahasanya? Into Christ. Gimana bacanya itu Bu Lewina? Artinya dia bilang pandanglah kepada Kristus. Amin. That's it. Selesai. Hanya 3 kata itu saja. Pandanglah kepada Kristus. Amin. Dan dia turun. Kira-kira kalau ini mungkin saya coba tempelkan di mulut saya hari ini Bapak Ibu. Saya hanya berkata pandanglah kepada Kristus. Amin. Lalu saya turun, lalu kita masuk ke perjamuan kudus. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Cocok? Atau masih mau panjang lagi nih khotbahnya? Kalau saya bilang saja saya mau menempelkan apa yang pernah dikatakan oleh Charles Spurgeon ini. Tapi tidak pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Indonesia. Saya bilang pandanglah kepada Kristus. Amin. Kita bersatu teduh, kita akan masuk ke dalam perjamuan. Mungkin sebagian berkata haleluya, puji Tuhan. Ibadah hari ini adalah ibadah yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Karena tidak sampai nanti jam 8 ibadah sudah selesai. Tapi Bapak Ibu, harapan Bapak Ibu tidak sedemikian rupa. Saya akan meneruskan khotbah ini. Tapi Bapak Ibu, yang mau saya katakan dari apa yang disampaikan oleh Charles Spurgeon ini adalah sesuatu yang sangat fundamental sesungguhnya. Dia mau nyampaikan Bapak Ibu, paling tidak saya coba berefleksi dari apa yang dia sampaikan, pandanglah kepada Kristus ini apa. Dia mau berkata paling tidak dalam khotbah itu bukan hanya perlu banyak kata-kata. Bukan hanya perlu dengan pemanis-pemanis kalimat-kalimat yang indah. Bukan khotbah itu didasarkan oleh pikiran-pikiran yang tajam saja. Bukan berarti tidak ya. Tetapi bukan hanya itu. Dan lainnya di dalam iman kepadanya. Namun yang penting adalah di dalam setiap khotbah, yang bahkan khotbah itu harusnya menjadi bagian yang melekat dan kita hidupi adalah pertanyaan, refleksinya yang mendalam adalah sejauh mana sesungguhnya kita memandangnya dan itu menjadikan ada pertumbuhan di dalam hidup kita. Jadi Charles Spurgeon itu mau berkata, pandanglah kepada Kristus, artinya pandanglah kepada karya keselamatannya, pandanglah kepada pengorbanannya, pandanglah kepada kesediaannya yang telah mau menjadi seorang hamba. Pandanglah bagaimana ia yang mau meninggalkan mahkota kemuliaannya. Pandanglah bagaimana ia yang tidak mau duduk diam, tetapi ia menjadi Allah yang turun dan menjelma menjadi manusia. Pandanglah itu dengan penuh kesungguhan. Bukan hanya kau sekedar pandang itu sebagai sebuah momen. Bukan engkau hanya pandang itu sebagai sebuah peristiwa yang pernah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu dalam catatan sejarah umat manusia yang sampai hari ini masih diperdebatkan kesahihannya. Tetapi pandanglah itu di dalam terang imanmu yang penuh dengan kesungguhan. Dan harapnya ketika engkau memandang itu sesungguhnya akan ada terjadi pertumbuhan. Ada kehidupan yang baru dalam dirimu, dalam perjumpaanmu dengan Tuhan yang telah tersalib itu. Yang ujungnya juga akan mengarahkan engkau menjadi orang yang hidup dalam berakar kepada karya keselamatan Tuhan itu. Dan akhirnya hidupmu bukannya sekedar berakar, tetapi hidupmu menghasilkan buah-buah yang itu tentunya dilandasi oleh Kristus sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini 3 kata yang sangat-sangat mendalam. Dia tidak berkata dengan panjang lebar, tetapi dia mengajak umat pandanglah kepada Kristus. Dan di dalam hal itu ada sebuah sebenarnya pertanyaan, sebagaimana engkau sesungguhnya sudah bagaimana memandang kepada Kristus itu. Apakah Kristus yang tersalib itu? Apakah Kristus yang kau pandang itu telah membawa dampak yang sesungguhnya yang paling hakiki dalam kehidupanmu? Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dari sini kita memasuki kepada bagian berikutnya. Ketika kita juga melihat kehidupan kita sebagai gereja. Boleh diklik? Teman-teman yang di atas boleh diklik, kelihatannya ada gangguan. Ya.
Gereja Bapak Ibu, saya tadi katakan di awal bulan Oktober ini kita bicara tentang gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang terdiri sebagai orang-orang yang percaya. Dan karena itu maka gereja itu adalah sebagai sebuah komunitas. Komunitas itu pasti berarti ada sebuah keseragaman di dalamnya. Nah, dalam hal ini keseragaman kita adalah sebagai kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Nah, itulah sebagai satu hakikat kalau mau didefinisikan, diterjemahkan apa itu gereja. Maka gereja itu adalah komunitas orang-orang percaya yang telah dipanggil dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang dan akhirnya harusnya juga keluar menjadikan hidup ini membawa terang. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal ini saya mencatat paling tidak kita juga harus selalu hidup dalam sebuah kesadaran bahwa gereja atau komunitas orang percaya ini ada bukan untuk saya dan Anda. Gereja ini dalam hal ini kalau kita mau persempit GKMI Bandung ini ada bukan untuk saya dan Anda. Tetapi gereja ini sesungguhnya sebagai komunitas orang percaya diadakan oleh Tuhan untuk menjadi tempat sebagai tempat mempersaksikan sang kepala gereja yaitu Yesus Kristus yang telah menggenapi karya keselamatannya. Maka sama dengan apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon tadi, maka ketika kita ada di dalam gereja ini, kita juga harus memandang kehidupan di gereja ini, apakah Kristus juga sudah kita nyatakan di dalam kehidupannya di tempat ini. Apakah Kristus sudah diberikan tempat yang layak untuk kita sembah dan kita puja. Dan tentunya juga Kristus itu menjadi juga bagian yang menggerakkan kehidupan kita sebagai kita orang-orang yang mau menghadirkan karya keselamatannya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita menyadari akan hal itu, maka di dalam kalimat selanjutnya itu saya katakan, maka sesungguhnya gereja atau komunitas orang percaya itu harusnya ia mengalami yang namanya pertumbuhan. 3B, dia harus mengalami pertumbuhan. Dan bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi juga bertumbuh di dalam akar dulu. Dan akhirnya kalau dia berakar, maka dia akan bisa juga berbuah. Jadi jangan kadang-kadang kita ini sering kali menjadi orang percaya itu lompat-lompat dengan cepat Bapak Ibu. Kita nggak mau langkah demi langkah, step by step. Lalu kita pengen langsung berbuah. Kita bertanya gereja ini mana buahnya? Kita bertanya mungkin sudah berapa 40 tahun lebih gereja ini ada. Mana buahnya? Sebelum sampai mempertanyakan buah itu Bapak Ibu, mungkin kita lebih baik dengan pertanyaan dari Charles Spurgeon ini ketika kita lihat kepada Kristus itu, apakah kita juga sudah bertumbuh di dalam terang iman kita? Apakah kita juga sudah berakar di dalam komunitas kita ini? Di tengah-tengah keragaman, di tengah-tengah berbagai macam hal yang ada, tawaran-tawaran yang ada, apakah kita berakar di dalam komunitas ini? Itu menjadi sebuah pertanyaan kalau kita juga mau memandang kepada Kristus itu. Nah, karena itu pertanyaan lanjutnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Boleh diklik. Kalau kita bertanya dalam 3B itu, bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan harapannya itu menjadikan gereja kita dewasa. Maka pertanyaannya apa alat ukurnya? Untuk dapat menunjukkan 3B tadi itu. Gereja yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Nah hari ini sepertinya kita punya jawaban dari apa yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14 itu. Dalam terang kita juga memandang kepada Kristus. Boleh diklik lagi. Nah ayat 13 Bapak Ibu. Kalau kita lihat di situ ada 4 poin yang mau menunjukkan kepada kita. Kalau kita mau menjadi gereja yang 3B tadi. Jadi gereja yang benar-benar bertumbuh, berakar dan berbuah ketika kita mau mengarahkan fokus kita memandang kepada Kristus. Maka yang pertama dikatakan di ayat yang ke-13 tadi itu. Bagian A, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Maka yang pertama sekali Bapak Ibu bagi Rasul Paulus yang dia menyampaikan kepada jemaat Efesus. Dan mungkin ini juga bisa berkorelasi bagi kita saat ini. Maka yang pertama sekali kita perlu bertanya kepada kita. Sudahkah kita ada dalam kesatuan iman? Kesatuan iman ini bukan hanya bicara kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus saja. Tidak. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang kelima. Paulus sesungguhnya mau berkata kesatuan iman itu ada di dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan bahkan ditambahkan dengan ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua.
Ini bicara tentang doktrinal, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang gereja itu tidak menjadi berbuah karena belum memiliki kesatuan iman. Hari-hari ini kita sedang diramaikan dengan orang-orang yang sering berkata dengan apologet. Sebagai orang-orang yang dalam tanda petik, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pembela keimanan kita. Tapi seringkali juga pembela-pembela iman itu menurut saya Bapak Ibu, entah Bapak Ibu mau sepakat atau tidak, bagi saya itu menjadi sesuatu yang perlu kita cek kebenarannya. Hari ini ada sesuatu yang sedang ramai itu. Karena dikatakan Yesus itu disalib bukan karena kehendak Allah, bukan karena memang misi Allah. Tapi ada satu apologet yang mengatakan Yesus itu disalib karena pekerjaan dari si iblis. Apakah benar itu Bapak Ibu? Yesus itu disalib karena iblis. Karena iblis yang berkehendak. Tapi sekarang banyak orang yang percaya seperti itu. Lalu imannya mulai tergoncang dan bahkan melihat sosok Yesus itu bukan lagi sebagai sang juru selamat. Dia melihat bahwa Yesus itu ya hanya manusia. Yang selama ini apologet itu berani berdebat dengan orang-orang yang berbeda. Dan dunia media sosial itu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi kita sekarang. Kita untuk mencari orang-orang yang senang dengan berapologet, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sedang mau memperdebatkan iman. Padahal menurut hemat saya Bapak Ibu, iman itu bukan kita perdebatkan. Karena jikalau kita sudah masuk dalam perdebatan, maka yang menang dalam perdebatan itu adalah orang yang punya data yang lebih besar. Dan bagaimana dia mengemas data itu untuk disampaikan. Orang yang punya kemampuan dalam hal verbal, dalam hal bercakap, maka orang itu bisa menjadi sesuatu yang membuat dia menang. Itu pasti orang berdebat seperti itu kan Bapak Ibu. Makanya kita lihat tokoh-tokoh yang hebat itu dalam berdebat itu kan punya kemampuan tata bahasa, dia punya kemampuan kosakata, kalimat, dan itu membuat dia bisa menjadi menang. Tetapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu, selalu ingat, ujilah segala sesuatu. Tapi sekarang kita ini seringkali tidak menguji. Lalu kita dengan cepat menelannya. Dengan bulat-bulat. Karena itu Paulus bilang. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah apakah kita masih ada dalam kesatuan iman. Suka atau tidak suka Bapak Ibu. Doktrinal kita juga harus menjadi sahih di tempat ini. Kita adalah orang GKMI. Landasan kita adalah Anabaptis Mennonite. Yang salah satu nilainya adalah pantang kekerasan. Itu harus menjadi doktrinal kita, menjadi fundamental dalam kehidupan berjemaat kita. Ya saya paham Bapak Ibu yang hadir dalam jemaat GKMI ini banyak berlatar belakang dari berbagai macam denominasi. Tetapi harusnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari ketika kita masuk dalam satu lembaga, harusnya kita boleh menundukkan diri kita dan taat kepada aturan yang ada di dalam hal itu. Tapi kalau kita mau berdebat terus dengan doktrinal kita, dengan kita bawa dengan jajanan kita dari luar, maka saya yakin kita tidak akan pernah punya kesatuan iman. Termasuk kesatuan iman kita, misalnya salah satu dalam doktrinal kita bahwa kita membaptis itu adalah baptisan kita adalah orang percaya. Sehingga dengan demikian kita tidak membaptis anak-anak. Dan acara kita membaptis itu adalah dengan cara percik. Bukan dengan cara selam. Itu doktrinal kita, dasar teologisnya ada. Tadi itu kita harus satu kesatuan. Tapi seringkali kita nggak mau, kayaknya kurang keren. Kalau dibaptisnya percik, kurang basah. Kurang banyak Roh Kudusnya tercurah. Ya kan? Pengennya dicelup. Ini bercanda ya, bercanda sekali lagi. Padahal kalau baptis selam itu Bapak Ibu, kalau pendetanya itu yang membaptis punya dendam sama yang dibaptis, bisa lewat tuh hidupmu. Ya kan? Dicelup Bapak Ibu dalam nama. Tahan 5 menit. Angkat lagi. Dalam nama. Tahan 5 menit. 3 kali tuh Bapak Ibu. Syukur-syukur kalau ditambah lagi ada sosok ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 gitu ya. Dalam nama siapa lagi gitu ya. Itu Bapak Ibu 3 kali 5 menit di dalam 15 menit. Keluar yang ketiga itu udah wajahnya gimana itu. Pucet Bapak Ibu. Bukan itu poin kita. Tentang keselamatan bagi kita. Kita bukan menganut predestinasi. Ada orang-orang yang sudah ditentukan selamat. Ada bilangan orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita bukan menganut itu. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi gereja, melihat kepada Kristus itu, dan kita bertumbuh di dalam komunitas kita ini, maka yang pertama, kita harus punya kesatuan iman. Suka atau tidak suka, kita harus bersama-sama belajar. Sayangnya kita tidak melakukan itu Bapak Ibu.
Jujur, ini kealpaan gereja. Tapi sesungguhnya bukan kealpaan gereja 100%. Karena itu untuk kita bisa kesatuan iman ini, maka ruang-ruang belajar itu harusnya dibuka secara luas. Tapi gereja sudah sering melakukannya juga. Tapi kadang-kadang yang hadir tidak ada. Dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Nah, kita harus belajar itu menjadi identitas kita yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah punya kesatuan iman, maka dikatakan di ayat 13b. Maka akan ada pengetahuan Allah yang ada dalam diri kita. Dan pengetahuan itu dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Karena banyak sekali orang yang sepertinya memahami. Pengetahuan Allah itu artinya mengajak kita untuk memasuki misteri keilahian dan semakin memahami dan merayakannya dalam semua kisah kehidupan. Artinya di sini kembali apa? Kita menjadi umat yang mau menjadi komunitas pembelajar. Ini penting Bapak Ibu. Kita harus menjadi komunitas yang mau menjadi komunitas pembelajar. Komunitas pembelajar itu artinya komunitas yang tidak cepat sekali mengatakan I know tentang Allah itu. Kita berkata saya sudah tahu tentang Allah itu. Kita sudah mengerti tentang siapa Allah itu. Padahal Allah itu Bapak Ibu dengan segala halnya itu sangat penuh dengan kemisterian. Dan karena itu kita perlu belajar. Dan di pelajaran itu di mana? Nah salah satunya komunitas pembelajar itu ada dalam ruang-ruang persekutuan kecil kita. Tapi sorry to say kadang-kadang kita untuk membangun komunitas pembelajar kita. Itu menjadi hal yang sangat sulit. Dengan berbagai macam argumen kita, dengan kesibukan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak mau memberikan waktu kita untuk masuk dalam pembelajaran-pembelajaran itu. Padahal di dalam komunitas ketika kita berkumpul, disitulah kita bisa saling mengasah. Untuk lebih dalam lagi mengenal akan siapa Tuhan yang kita sembah itu. Yang berikutnya, next. Kalau ini ada Bapak Ibu, kesatuan iman, pengetahuan tentang Allah, kita mau menjadi komunitas yang belajar, maka kita akan mengalami kedewasaan penuh. Next, boleh diklik. Kita mengalami kedewasaan penuh, yaitu apa di ayat 13c? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, nanti itu di bagian D-nya. Proses yang terus-menerus berlanjut menjadi seperti Kristus dalam segala aspek kehidupan. Artinya kita menjadi jemaat itu, komunitas yang tidak cepat puas. Tetapi menjadi jemaat yang mau terus belajar. Orang dewasa itu adalah orang yang mau terus belajar Bapak Ibu. Orang dewasa pasti adalah orang yang pengen terus mendapatkan pengetahuan, pemahaman, pengertian. Ia tidak menjadi orang yang berasa sudah cukup. Tetapi ia mau menjadi orang yang belajar terus menerus Bapak Ibu. Nah, karena itu kita perlu memasukinya itu. Dan berikutnya D-nya. Sehingga kita mengalami kepenuhan Kristus di ayat yang D-nya. Mengalami kepenuhan Kristus itu artinya apa? Inilah yang sudah mungkin menunjukkan ada buah. Boleh diklik lagi. Berbagi kemenangan Kristus dengan adanya kekuatan internal yang menopang kehidupan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh kepenuhan Kristus itu adalah orang yang hidupnya mau berbagi. Share life. Saya yakin Bapak Ibu kalau kita betul-betul melihat kepada Kristus. Saya yakin kalau kita dengan wujud itu kita punya satu kesatuan iman. Saya yakin kalau kita mau belajar menjadi orang-orang yang terus hidup dalam pengetahuan akan Allah. Dan akhirnya kita menjadi orang yang dewasa. Saya yakin maka kita akan menjadi jemaat yang mau berbagi. Saya yakin kita akan menjadi jemaat yang mau share life-nya. Berbagi hidupnya. Dengan segala apa yang ada. Tetapi jikalau kita tidak menjadi satu di dalam iman kita. Kita tidak mau menjadi jemaat yang belajar. Kita menjadi jemaat yang selalu merasa cepat puas. Maka akan sulit kita berbagi hidup kita. Dan akhirnya kita akan hanya sekedar menjadi sebuah komunitas yang hidup. Tetapi tidak ada mengalami kedewasaan. Nah, karena itu Paulus mau ingatkan kepada jemaat Efesus dan kiranya kepada kita sekalian. Kiranya ketika 4 hal ini digumulkan dengan penuh kesungguhan. Maka selanjutnya next, boleh diklik lagi. Maka harapan Paulus muncullah kedewasaan.
Dikatakan di ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Harapannya muncul kedewasaan dalam kehidupan jemaat. Tidak lagi menjadi kanak-kanak, tetapi sudah punya identitas yang sesungguhnya. Punya karakter yang sesungguhnya. Tidak hanya mau bukti kedewasaan itu, tentunya tidak lagi hanya mau memikirkan diri sendiri. Tetapi mau ikut dalam kelelahan dan kesusahan yang ada untuk kemajuan bersama bagi dia. Salah satu bukti kedewasaan itu adalah adanya kerinduan untuk ikut menjadi lelah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini nggak mau rindu untuk ikut lelah. Tapi kadang kita mau ikut rindu menyenangkan hati kita. Tetapi orang yang dewasa itu ada kerinduan dalam hatinya untuk ikut lelah. Dalam usaha beri bagi kemajuan bersama bagi Tuhan. Itu bunti buah kita Bapak Ibu. Mau nggak kita lelah karena Kristus? Mau nggak kita susah karena Kristus? Dan bahkan mau nggak kita sakit karena Kristus? Kalau engkau sekedar sakit, sekedar lelah, itu manusiawi Bapak Ibu. Tapi orang yang dewasa dalam iman, mau nggak kita sakit, lelah, capek, itu bukan karena kita hanya manusia. Tapi kita lelah, sakit dan capek itu karena Kristus. Dan itu terjadi karena kita memandang kepada Kristus itu. Bagi saya itu adalah tingkat kedewasaan iman kita. Tapi kalau dalam dewasa iman kita, kita berkata saya sudah lama mengenal Kristus, tetapi kita tidak mau lelah di dalam Kristus, maka sesungguhnya kita belum mungkin ada di dalam hal itu. Dan akhirnya yang terakhir, kedewasaan itu akan muncul menjadi orang-orang yang tidak lagi diombang-ambingkan oleh permainan. Kenapa? Karena tadi dia di ayat 13, ia sudah punya pondasi yang kuat. Sehingga ia akan menjadi orang-orang yang tetap bertahan. Terhadap apa? Terhadap kelicikan yang menggiurkan untuk berpaling daripada dia. Kelicikan di sini Bapak Ibu ini yang terjadi saat-saat ini dalam kehidupan kita yang tadi saya katakan salah satunya. Bapak Ibu, saya pikir kalau kita mau belajar bagaimana kita mau berapologet dan segala macam, menurut saya kita memang harus belajar dulu. Berapologet itu nggak bisa dengan ilham. Karena saya mau katakan Bapak Ibu, Alkitab kita itu bukan berdiri sendiri tanpa konteks dan teks dan situasi sosial yang ada. Tapi kadang-kadang banyak orang yang berapologet dengan cara mencuplik-cuplik ayat-ayat dan mengatakan lalu seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, akhirnya banyak orang yang seharinya dalam kelicikan yang menggiurkan untuk berpaling kepada dia. Tetapi orang yang dewasa dia tidak akan diombang-ambingkan oleh permainan ini. Karena ia sudah punya kesatuan iman. Ia sudah punya pengetahuan tentang Allah yang terus berproses dalam dirinya. Karena dia sudah mengalami pertumbuhan untuk menjadi sama seperti Kristus. Dan akhirnya ia menjadi dewasa dan tidak diombang-ambingkan dalam permainan itu. Tetapi dia menjadi orang yang tidak sekedar hanya mengikut seperti seekor anak bebek. Seekor anak bebek yang ikut. Tetapi ia tidak tahu membedakan dan bahkan tidak tahu mau dibawa kemana oleh induknya. Tetapi orang yang dewasa itu, orang yang sudah tahu mau dibawa kemana. Dan kalaupun tidak tahu, dia akan bertanya, sesungguhnya saya ini mau dibawa kemana. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, poin yang terakhir. Jadi gak lama juga khotbah saya berarti. Saya mau katakan kedewasaan itu bukan hal yang mudah memang sesungguhnya. Di dalam iman kita, dalam apapun. Dalam keluarga, dalam apapun. Kedewasaan itu bukan hal yang mudah. Tetapi paling tidak, kedewasaan itu akan bisa muncul ketika ada kesadaran dan keberanian untuk memasukinya. Kita pasti tahu apa itu orang dewasa. Tetapi kadang-kadang kita nggak sadar dan tidak berani untuk memasukinya. Karena kita tahu bahwa di dalamnya banyak hal yang mungkin tidak mengenakkan dalam kehidupan kita. Dan orang yang dewasa itulah orang yang mau masuk. Ia sadar dan berani untuk memasukinya. Dengan segala hal yang harus ditinggalkan dan dihadapi. Dan saya yakin ia akan keluar menjadi orang yang dewasa. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagai jemaat GKMI Bandung. Apakah kita juga belajar saat-saat ini merefleksikan. Sudahkah gereja ini dari hari ini sampai dengan nanti di akhir bulan ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh dewasa di dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam segala hal yang ada. Karena itu pertanyaan terakhirnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari.
Bagaimana dengan jemaat GKMI Bandung yang ada saat ini? Saya tidak mengajak yang lalu. Yang lalu itu sudah berlalu. Tetapi saya mau mengajak kita saat ini, mulai dari minggu pertama ini sampai dengan minggu terakhir, ketika kita nanti Tuhan izinkan di minggu terakhir merayakan ulang tahun GKMI Bandung. Mari kiranya pertanyaan ini boleh bergaung dalam telinga kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Dan kita perjumpakan pertanyaan ini dengan melihat kepada Kristus. Sudahkah saya menjadi jemaat yang dewasakah? Di dalam komunitas GKMI Bandung ini. Sudahkah saya mau menjadi jemaat yang lelah, yang tersakiti, yang siap untuk terluka. Tapi semua itu karena saya melihat kepada Kristus. Ataukah kita masih menjadi jemaat-jemaat yang mau hanya duduk diam dan menjadi penonton, penikmat, dan bahkan maaf mungkin tidak menjadi kritikus. Tapi kiranya Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi jemaat yang dewasa dan tidak menjadi jemaat yang kanak-kanak. Dimulai, milikilah satu imanmu. Satu pengenalanmu kepada Kristus. Jika kita boleh bertumbuh belajar terus. Saling mengasah satu dengan yang lain. Dan akhirnya komunitas ini menjadi komunitas yang sungguh bisa 3B. Tumbuh, berakar, dan akhirnya berbuah di dalam karya Tuhan. Karena ingat, gereja ini bukan untuk saya dan Anda. Tetapi gereja ini sebagai panggung untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh diberikan waktu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan pertolongan-Mu, kami boleh melakukannya, mewujudnya, ketatakannya dalam kehidupan kami. Sehingga juga kami menjadi jemaat-jemaat yang benar-benar belajar dewasa, tidak menjadi jemaat yang kekanak-kanakan dalam menghadapi semua realita kehidupan yang ada di dalam komunitas kami ini. Tolong kami Tuhan, dan biarlah ini menjadi sesuatu bagian yang boleh kami refleksikan di dalam bulan ini. Bulan Oktober menjadi bulan yang boleh mengenang bagaimana Tuhan telah menolong, menghadirkan GKMI Bandung Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk memasuki menerima sakramen perjamuan kudus. Sebagaimana juga tadi sudah saya sebutkan bahwa setiap awal bulan Oktober, maka seluruh gereja-gereja yang ada itu merayakannya sebagai perjamuan kudus sedunia. Mengenang bagaimana Tuhan yang telah memberi tubuh dan darahnya untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah pelayanan perjamuan kudus saat ini kita adakan dan boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dengarkanlah firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Melalui firman Tuhan ini, maka sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa dan mau bertobat dan mau menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Dan juga itu telah diwujudkan dengan mau menyatakan diri sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptisan kudus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman dan kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh Kristus sambil mengucap syukur. Dan kepada saudara-saudara yang belum mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan belum dibaptis, kiranya momen perjamuan kudus ini dapat menjadi penggugah untuk segera belajar, dibaptis, dan baru setelah itu menerima perjamuan Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 hingga 29 berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya."
Melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sebelum kau menerima roti dan anggur, maka diberikan waktu yang baik bagi dirimu untuk menundukkan kepalamu, menundukkan hatimu, dan juga benar-benar mengaku atas segala dosa yang kau lakukan dalam hidupmu. Karena itu Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada kita sekalian untuk berdoa secara pribadi dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ungkapkan itu dalam hatimu. Segala dosa, pelanggaran, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kau lakukan, dan mintakanlah pengampunan daripadanya. Allah yang Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu ya Tuhan, kami datang membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Dikau dan juga sesama kami. Kami terlalu sering menyakiti hati-Mu dan melanggar hukum-Mu. Kami juga terlalu sering mengesampingkan setiap tugas-tugas yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sungguh adalah orang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kiranya melalui perjamuan kudus saat ini dapatlah hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bagi kita yang penuh dengan kesungguhan telah mengaku dosa terhadap kepada Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dan berita anugerah yang saya ambilkan dari Roma 6 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah berita pengampunan dan berita anugerah yang sampai kepada kita. Tetapi biarlah kita bukan hanya bersyukur karena sudah diampuni, tapi hendaknya kita punya tekad hidup baru untuk mempersaksikan Tuhan yang telah memberikan pengampunan itu dengan segala kisah kehidupan kita. Karena itu dengarkanlah juga perintah baru yang sampai kepada kita, yang hari ini saya ambilkan dari Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tapi adalah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah petunjuk hidup baru yang sampai kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan. Mari juga kita boleh saling memberikan perdamaian kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau di ibadah mungkin bagian sini bersalaman untuk bagian sini. Sekarang mungkin bagian sini boleh bersalaman dengan bagian yang di sini. Mari kita berikan salam perdamaian kepada saudara-saudara kita yang ada sebagai wujud kita sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan. Dan setelah itu majelis kami minta untuk maju mendekat kepada meja perjamuan. Jemaat kami persilakan duduk.
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan kepada kami sebagai manusia di dunia ini. Dan karena itu biarlah kami mau mempersembahkan syukur kami kepadamu dengan segala kehidupan kami, dengan segala apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah semua itu kami persembahkan sebagai rasa syukur kami, karena Engkau Tuhan yang telah begitu sangat luar biasa baik mengasihi kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa syukur kami
yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita tetap dalam posisi berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan komitmen pemuritan kita sebagai tekad kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan juga mau menunjukkan kita sebagai orang-orang jemaat Mennonite yang bersungguh-sungguh. Karena itu mari kita berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, meja perjamuan dapat dirapikan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kini kita akan masuk dalam doa syafaat. Bagaimana setiap minggu pertama, maka izinkan saya akan ucap syukur dan mendoakan juga untuk kita sekalian. Karena kemarin kita siapkan hati kita, kita juga boleh berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Kita naikkan pujian bahwa kita yakini bahwa doa itu juga sanggup mengubah dalam segala kehidupan kita. Doa mengubah segalanya. Kemampuanku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan, saat mengecewakan perasaanku, ku menutup mata dan memandang kepada Engkau Tuhan. Sebab doa naikkan suaramu dan katakan penuh kesungguhan, doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
sekali lagi kita naikkan pujian ini saat keadaan di sekeliling kita tak menyenangkan dan bahkan ada di luar kemampuan kita. Mari Bapak Ibu kita bukan pergi kemana, tapi mari kita berdiam diri dan mencari Tuhan dalam doa. Karena kita yakin bahwa doa itu mampu untuk mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan yang sangat mengecewakan, tutup matamu dan pandang kepada Tuhan. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Tetapi naikkan doamu di dalam kebenaran kepada Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Ternyata kami diingatkan Tuhan bahwa melalui doa juga sesungguhnya ada kuasa yang sangat ajaib, yang bahkan juga boleh mengubah segala sesuatu. Tapi mungkin bisa doa-doa kami belum terjadi perubahan Tuhan, karena kami mungkin belum juga menjadi orang yang benar hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu, kiranya Engkau pertama sekali boleh menilik hati kami ya Tuhan. Dan Engkau juga mau berkata untuk mengingatkan kami akan segala perjalanan hidup kami. Apakah kami sudah menjadi orang yang berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu? Ataukah sebaliknya kami menjalani kehidupan ini dengan segala apa yang ada dalam diri kami, dengan segala apa yang boleh kami raih, dengan segala apa yang kami dapatkan. Padahal kami tahu semuanya itu hanya fana dan sementara. Tapi kebersamaan dengan Engkau adalah sesuatu yang sangat mutlak dan abadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, saat ini ketika kami ada di rumah-Mu, di tempat ini, biarlah kami juga boleh menilik hati kami. Dan bahkan juga dengan peristiwa perjamuan yang baru saja kami jalani Tuhan, kami juga boleh melihat bagaimana cinta kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang mulia, Engkau yang sangat agung, Engkau yang sangat luar biasa. Engkau pemilik bumi, langit dan segala isinya ini. Sungguh telah berkenan menjadi seorang manusia yang hina. Bahkan kehinaanmu itu sampai terwujud dengan Engkau mau mati menjadi seperti seorang penjahat di atas kayu salib. Dan itu Engkau lakukan dengan penuh sukacita untuk menebus segala dosa-dosa kami. Biarlah melalui perjamuan ini Tuhan, karya keselamatan itu mau tidak menjadi sesuatu yang hanya sekedar kami yakini pernah terjadi. Tapi sungguh karya keselamatan-Mu itu menjadi karya yang boleh mengisap kami, menarik kami untuk masuk dalam cinta kasih-Mu itu. Dan bahkan mengeluarkan kami
dari cinta kasih-Mu itu menjadi pribadi yang baru. Sehingga dengan demikian hidup kami akan tetap ada dalam rasa syukur. Hidup dalam penuh keyakinan dengan pertolongan-Mu. Dan sesungguhnya itu sudah boleh terbukti Tuhan. Bagaimana Engkau Allah yang sungguh telah menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Dan itu sudah terbukti. Bagaimana kami sudah ada di bulan yang baru ini, di minggu yang pertama ini Tuhan. Kami tahu mungkin di bulan September penuh dengan kisah yang tak menyenangkan. Kisah yang penuh dengan tetesan air mata, jeritan, kesedihan, kepiluan hati. Ataupun sebaliknya, kisah yang penuh dengan rasa sukacita, kebahagiaan, kesuksesan. Tapi semuanya itu sesungguhnya kalau saat ini kami boleh duduk diam kembali merenungkannya. Bukankah Engkau Tuhan yang telah menolong kami? Bukankah Engkau Tuhan yang telah memegang tangan kami? Maka itu sudah sesungguhnya dari mulut kami boleh berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dan Ebenezer juga kami yakin bahwa Engkau Tuhan yang akan menyertai kami di bulan yang baru ini Tuhan. Di bulan Oktober ini. Bulan yang juga hari-hari ke depan mungkin menjadi hari yang penuh dengan misteri. Tapi biarlah dalam kemisterian itu kami tidak hidup dalam merasa ketakutan, kebimbangan, keraguan. Tetapi kami boleh menoleh ke belakang bagaimana Tuhan yang sudah menolong kami untuk melalui semua misteri kehidupan kami di bulan yang lalu. Sehingga juga kami penuh dengan keyakinan memasuki kehidupan kami secara utuh di bulan yang baru ini Tuhan. Dan kami juga akan berkata apapun yang terjadi, Engkau Tuhan tetap menjadi Tuhan dan Raja kami. Apapun yang boleh datang dalam hidup kami ini, kami tetap akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Entah itu keberhasilan, entah itu rasa sakit, entah itu tawa yang penuh dengan kegembiraan, ataupun air mata yang boleh berderai. Tetapi ketika kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang telah menyertai kami, maka semua itu tidak akan mencabut rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, hadirlah dan hadirlah dan hadirlah dalam setiap perjalanan hidup kami di bulan ini. Biarlah kami akan menjadi orang-orang yang tetap mengandalkan-Mu ya Tuhan. Secara mutlak dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau dan bukan manusia-manusia. Walaupun mungkin melalui mereka Engkau boleh memakainya. Tapi biarlah kami juga boleh dilihat dan melihat akan segala kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami ini. Karena itu pula Tuhan kami mau berdoa untuk setiap kehidupan kami di tempat ini. Untuk kami yang punya pekerjaan. Apapun pekerjaan kami saat ini Tuhan. Kami juga mau mohon kiranya Engkau boleh memberkati ya Tuhan. Segala usaha kami. Segala pekerjaan kami baik secara informal maupun non formal Tuhan. Bekerja di dalam perusahaan. Bekerja di dalam sektor industri dan sebagainya Tuhan. Di dalam usaha-usaha berdagang. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati semua usaha-usaha kami itu Tuhan. Segala pekerjaan kami. Dan kiranya Engkau juga memberkati, bukan hanya sekedar memberkati, tetapi juga Engkau boleh terus memberikan suara-Mu yang nyaring dan jelas. Agar ketika kami bekerja dan juga boleh memperoleh hasil, kami tidak lupa kepada Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau lah yang memperkenankan kami boleh mendapatkan berkat-berkat itu. Sehingga kami tetap menjadi hamba-Mu. Sehingga melalui pekerjaan itu kami juga boleh tetap menjadi orang-orang yang memiliki hati yang selalu mau tunduk kepada Engkau Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang tidak diubahkan oleh segala apa yang ada dalam hidup kami. Tapi kami menjadi orang-orang yang selalu diubahkan karena cinta kasih-Mu. Berkati Tuhan, berkati untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu. Ataupun mungkin mereka saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan, kami percaya tidak ada yang tidak Engkau kerjakan dalam hidup kami. Karena itu biarlah juga kami yang sedang menanti pekerjaan itu menanti juga untuk boleh mendapatkan keberhasilan. Biarlah kami juga tetap boleh selalu dengar-dengaran dengan Engkau. Selalu dekat dengan Engkau. Dan yakin Engkau juga akan tepat pada waktunya. Memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin juga mereka datang saat ini. Dengan segala beban kehidupannya, mungkin ada persoalan yang sedang mereka hadapi, bukan di pekerjaan Tuhan. Tapi mungkin mereka datang saat ini dalam ibadah ini ada persoalan di tengah-tengah keluarga mereka. Ada mungkin relasi yang tidak baik-baik saja antara suami istri. Atau mungkin dengan anak-anak mereka.
Sehingga mereka datang ke tempat ini dalam ibadah ini juga Tuhan mungkin dengan rasa hampa, rasa galau, rasa takut, rasa bimbang. Karena itu Tuhan juga hamba memohon, kiranya Engkau juga berkenan hadir dalam persoalan mereka. Dan biar Engkau hadir juga Tuhan dengan suara-Mu yang lembut, mengingat-ingatkan mereka. Atau juga boleh membuka hati mereka untuk juga siap ditegur apabila juga persoalan itu sesungguhnya bukan karena orang lain tetapi juga karena dirinya. Meminta maaf, meminta pengampunan bukanlah menjadikan kami sebagai orang yang lemah. Tapi dalam kebenaran pengampunan yang kami mintakan, maaf yang kami ungkapkan, maka itulah sesuatu yang kuat untuk boleh mengubahkan hidup kami. Karena itu hamba berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mungkin sedang terluka, yang sedang sedih dalam pergumulan-pergumulan di keluarganya. Ada relasi yang tidak baik. Biarlah juga Tuhan saat ini ada lawatan dan ada jamahan. Atau juga saat ini mereka Tuhan yang datang di tempat ini sedang mengalami sakit secara fisik. Mungkin mereka sedang sakit dari kepala sampai dengan bagian kaki Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu juga ada, kuasa-Mu juga nyata. Kuasa-Mu, keajaiban, mujizat-Mu juga bukan hanya berlaku pada waktu lampau, tapi kuasa-Mu juga terjadi pada saat ini. Karena itu hamba juga kiranya boleh Engkau izinkan untuk mendoakan jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Yang sedang sakit di bagian tubuh mereka dari kepala sampai dengan bagian kaki mereka. Hamba mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya saat ini ada kuasa pemulihan yang terjadi atas tubuh-Mu. Kiranya segala sakit penyakit-Mu saat ini dicabut, diangkat dan disembuhkan oleh darah Kristus. Dan Engkau dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini yang saat ini anak-anak kami sedang berstudi. Dari paling kecil, dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan juga kiranya memberkati. Semangat belajar, kesempatan boleh digunakan dengan baik bagi mereka. Orang tua juga yakin akan dicukupkan juga untuk memenuhi segala kebutuhan bagi anak-anak. Hamba percaya Tuhan. Hamba percaya Engkau akan cukupkan apa yang dibutuhkan bagi keluarga-keluarga di sini. Bahkan lebih lagi dicukupkan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja-Mu juga Tuhan. Dalam segala program rencana juga Tuhan. Terutama juga dalam proses penjaringan orang-orang jemaat yang sudah memilih untuk dinominasikan menjadi majelis Tuhan. Saat ini panitia sedang mencoba menghubungi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sertai. Karena kami tahu Tuhan ini bukan perkara duniawi semata-mata. Tapi ini adalah perkara ilahi yang sedang Kau percayakan juga bagi gereja-Mu di tempat ini. Karena itu Tuhan tetapkanlah setiap orang-orang yang kiranya akan melayani di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya. Bahkan juga kami berdoa untuk rencana ulang tahun gereja di bulan Oktober ini Tuhan. Biarlah juga kami akan merayakannya bukan hanya sebagai seremonial, sebagai rasa sukacita, tapi juga sebagai sebuah cambuk yang baru yang boleh mengingat-ingatkan kami akan arti dan makna gereja ini ada dan boleh ada Tuhan. Apakah kami sudah menjadi gereja yang boleh menebarkan cinta kasih dalam segala karya-karya yang nyata Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biarlah kami boleh melihat sesungguhnya banyak potensi di tempat ini Tuhan. Untuk menjadi pelayan-pelayan. Berkati Tuhan. Dan akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dengan segala dinamika yang ada. Kami juga berdoa untuk hari ini perayaan ulang tahun TNI Tuhan. Biarlah juga sebagai aparat yang menjaga negara kami ini juga bertambah usia juga TNI juga Tuhan diberkati seluruh panglima bahkan seluruh pemimpin yang ada boleh membawa kebaikan dalam kehidupan, menjaga keamanan dan bahkan wilayah Indonesia ini Tuhan yang kaya dan subur ini dari orang-orang lain yang ingin menjarahnya Tuhan. Karena itu berkati juga untuk presiden kami bersama dengan wakil dan juga kota dan juga provinsi Jawa Barat ini dan kabupaten ini Tuhan. Biarlah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami. Inilah permohonan kami yang sudah kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Amin.
kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Elfrens Kompul yang sudah mewartakan sabdanya kepada kita. Kita semua sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Nas persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita kembali dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan sudah menyertai, memberkati dan menolong. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan seperti Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik. Biarlah kami hari ini siap memberikan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami memberikan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita boleh bersukacita ya. Yang sudah memberikan persembahan dimohon bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dan mengakhiri ibadah dengan sukacita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagimu. Hidup bersamamu, Ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. kasih-Mu yang terbesar. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, dalam sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus aku kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kita ulang sekali lagi ya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, mengemuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Mulialah nama-Mu. mulialah nama-Mu. Allah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, semoga Allah damai sejahtera selalu menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang telah memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Kini pulanglah dan masukilah seluruh hidupmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Semoga Allah yang memberi kamu harapan memenuhi hatimu dengan kegembiraan dan kedamaian karena kamu percaya kepadanya, Yesus Sang Juru Selamat. Dengan kuasa Roh Kudus, kamu kiranya semakin dimampukan untuk menjadi saksi-saksinya sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu dulu sejenak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nomor 2.